Shalom seluruh warga kerajaan sorga dan semua yang mendengarkan pemberitaan suara gembala ini. Kita tahu bahwa roh yang sedang bekerja di dunia adalah the spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Firman Tuhan menjelaskan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya mendapat suatu penglihatan kalau kita lihat Yesaya pasal 6. Dia melihat the king, sang raja. Kita tahu bahwa Allah Bapa itu adalah Raja Sorgawi ya. Yang kemudian diserahkan pada sang putra yaitu Tuhan Yesus. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Devour, akan ditelan oleh pedang. Sungguh YHWH yang mengucapkannya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Bukan cuma tema kita kan obedient to the king. Ya, willing and obedient. Kita tahu bahwa obedient itu ya sikap luar, tapi willing itu dari hati. Kita bisa rebel dari luar tapi juga dari hati. Kita pernah mendengar seorang anak kecil yang sangat nakal di mobil, bapaknya berkata, duduk. Dia berkata, aku duduk, tapi dalamku aku berdiri. Itulah kesikap daripada generasi sekarang ini. Kita melihat ada dua sikap yang berbeda daripada putra, daripada King David. Yang pertama, yang baik. Yang baik adalah Salomo. Sebelum David meninggal, dia berkata, dia memberikan pesan-pesan. Dan satu yang paling penting, act like man. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, bersikap sebagai laki-laki berarti tidak bersikap sebagai wanita, tidak bersikap sebagai anak-anak, dan tidak bersikap seperti binatang. Tetapi nama yang sama itu Salomo ya. Dari kata Shalom, itu adalah Absalom. Dan kita tahu Absalom memberontak. Dan bagaimana akhir hidupnya? Dimakan oleh pedang. Kita harus tahu bagaimana sederhana sekali. Kalau kita menurut mau mendengar, kita mengalami semua yang baik. Tetapi kalau melawan, David adalah gambaran pada Kristus, Raja kita. Dan Absalom akhir hidupnya tergantung. Rambutnya yang jadi kebanggaannya itu yang terikat pada akar dan kemudian dia ditusuk dengan 3 lembing. Tetapi sang putra yang tidak ada salahnya yang sangat taat pada sang bapa yaitu Kristus. Yaitu saudaraku dipaku tangan, kaki dan juga ditusuk dengan lembing. Kenapa? Kristus yang menurut itu menggantikan tempat Barabas yaitu saudara dan saya. Firman Tuhan ini sangat nyata. Di dalam Alkitab ada orang bijak, ada orang bebal. Ya, ada yang taat, ada yang memberontak. Dan pemberontak akan dimakan oleh pedang karena melawan dan memberontak. Be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Ketika Tuhan berkata kepada saya, 28 Juni tahun 89, go to Bali, tinggalkan Surabaya. Saya berkata, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah hamba yang telah dibeli dengan darah dan diangkat jadi anak. Karena kita bisa berkata bahwa presiden, no Mr. President. Tapi kepada Tuhan cuma bisa berkata, yes Lord, more than yes sir. Willing and obedient and the good of the land jadi bagian saudara. God bless you. Amen.
kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
Terima kasih Tuhan.
you, Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Hey, kita sekarang di bulan Mei. Luar biasa ya. Waktu terus berjalan, time flies, dan lihat kita dalam kemurahan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu. Bicara lewat hamba-Mu. Kami sungguh membuka hati, mengizinkan Tuhan bicara dalam kehidupan kami lewat firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu Tuhan, Roh Kudus tolong kami.
Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh-sungguh haus mau mendengar Engkau bicara. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang di bulan Mei kita masuk dalam tema yang baru. Obedience to the King. Ketaatan kepada Sang Raja. Mari kita buka sama-sama dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menjadi ayat untuk tema Rock Ministry sepanjang bulan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Tetapi, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Topik kita sekarang ketaatan kepada Sang Raja. Dari ayat yang kita barusan baca, maka kita mendapatkan konteks. Konteksnya kita baca tadi ayat 1 dan 2. Sekarang ayat 5. Mari kita baca konteks yang menarik untuk kita bicarakan sekarang. Ayat 5 bilang begini. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, kenapa ini konteks kita harus baca dan kenapa ini penting? Karena kemudian ada pertanyaan begini, kalau tema dari pelajaran kita adalah ketaatan, obedience to the King, pada Sang Raja, lantas muncul pertanyaan, mengapa ketaatan pada Sang Raja? Mengapa taat pada Sang Raja? Konteksnya dari ayat 5 sudah menjelaskan kenapa kita perlu membicarakan ini, kenapa kita harus taat pada Sang Raja. Ayat 5 bilang, baca sama-sama bersuara dengan saya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kenapa kita harus taat pada Sang Raja hari ini dalam hidup kita? Ayat 5 bilang, sebab bukan diri kita yang kita beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan kata lain, sekarang kita hidup hari ini, yang kita percaya hidup kita diberikan oleh Tuhan, dan apalagi beberapa minggu lalu kita merayakan atau memperingati kematian Yesus dan kemenangan Yesus atas maut di kayu salib, untuk menebus hidup kita dan memberikan kita nasib yang baru dan cerita yang baru, seperti yang kita pelajari, adalah sebenarnya hidup tersebut yang ditebus Tuhan. Hidup tersebut yang diberikan oleh Tuhan dengan nafas hari ini yang membuat kita bisa hidup sekarang dengan segala dinamika hidup kita. Hidup itu adalah hidup bukan diri kita yang kita beritakan. Hidup itu yang Tuhan tebus, yang Tuhan berikan hari ini adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dialah dalam hidup ini yang kita beritakan. Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi artinya hidup kita hari ini bukan tentang kita lagi. Gitu. Tapi Yesus Kristus yang kita beritakan lewat kehidupan kita. Nah, disinilah mengapa perlu ketaatan kepada Kristus, kepada Sang Raja. Karena bukan diri kita lagi yang kita beritakan sekarang, tapi Kristus. Makanya kita perlu taat kepada Sang Raja. Oke, saya pikir kita mudah mengikuti ini. Jadi kenapa kita taat kepada Sang Raja? Sebab bukan diri kita yang kita beritakan. Tapi Kristus Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita beritakan. Sekaligus ini kiranya mengoreksi kita, mengingatkan kita supaya kalau kita hidup hari ini, ingat
Kita hidup bukan tentang kita lagi. Ya, firman Tuhan bilang, hidupku sekarang adalah Yesus Kristus yang hidup dalam aku. Di ayat ini bilang bahwa kita bukan diri kita lagi yang kita beritakan, bukan tentang kita. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang narsistik, flexing, ria, saudara dikasih Tuhan, hey, kita tidak memberitakan diri kita. Tidak. Minggu ini saya posting bagaimana saya dan anak saya If unboxing paket berisi iPad. Saya tidak mau dinilai ria atau pamer. Sebab unboxing itu adalah sebuah kesaksian. Jadi saya lagi mau cerita lewat status saya bahwa, hey lihat, Tuhan bisa berbuat begitu. Anak saya If yang sudah punya kebutuhan untuk menggunakan iPad sebagai sarana mengembangkan usaha dia di online, untuk gambar-gambar ilustrasi yang selama ini cuma pakai HP saja. Dan dia berdoa, dia minta iPad sama Tuhan. Saya sudah saksikan sama saudara, dan kemarin saya statuskan untuk cerita bahwa iPad itu benar-benar ada. Ya, bukan cuma PHP dari yang kasih giveaway, ternyata benar-benar ada, dan surprisingly kami kaget sekeluarga, iPad-nya generasi terakhir dari iPad mini, generasi ke-6 yang sudah support untuk bisa menggunakan stylus untuk pakai gambar, persis yang dibutuhkan anak saya. Ya, waktu saya status itu, saya lagi tidak bilang, ini iPad, lo punya iPad. Enggak, lagi mau bilang Tuhan bisa punya cara yang kreatif memberkati kita. Karena saya mau beritakan Tuhan bisa buat itu. Gitu. Saya malu kalau saya beli iPad buat anak saya, kemudian saya upload, saya malu ya. Tidak perlu ria, tidak perlu pamer. Betul, saya setuju, tidak perlu pamer. Saya tidak mau. Tapi karena yang kasih Tuhan dengan cara Tuhan, bayangkan dengan giveaway, dari 1.155 partisipan yang ikut, cuma satu yang dipilih dan anak saya yang terpilih untuk dapatkan iPad. Bukankah itu kesaksian yang hebat? Dan kesaksian ini ingin saya upload untuk saya ceritakan kepada seluruh keluarga besar kita, Rock Balikpapan dan semua yang mendengarkan pelajaran ini. Jadi bukan kita yang kita beritakan, bukan diri kita, tapi Yesus yang kita beritakan. Katakan, Yesus yang saya beritakan. Oke? Jadi renungkan hal ini. Bahkan nafas yang diberikan kepada kita, diberikan Tuhan dengan maksud. Bahkan nafas, bahkan hidup yang kita punya, yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan berikan dengan maksud. Katakan dengan maksud. Bukan tanpa maksud. Tuhan memberikan kita nafas hidup. Jadi kalau ada situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, semua bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan menggenapi rencana Tuhan karena kita memberitakan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita baca Yesaya 43:21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Coba saya balik lagi sama konteks yang kita baca. Sebab bukan diri kami yang beritakan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Bukan diri kami yang kami beritakan. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, ayat ini bilang, umat yang telah kubentuk bagiku, kata Tuhan, akan memberitakan kemasyuranku. Oke, lihat, perjanjian lama bilang begitu. Bahwa kita dibentuk untuk kemasyuran Tuhan, memberitakan, katakan memberitakan. Nah, di pembacaan kita kali ini ayat 5 bilang, bukan diri kita yang kita beritakan, tapi Yesus yang kita beritakan. Di sini bilang bahwa kita dibentuk untuk memberitakan. Katakan lagi sama-sama, memberitakan. Ya, memberitakan kemasyuranku. Nah, lihat itu. Mungkin tidak panjang sharing saya sekarang, tapi coba saya sudah mengulang-ulang beberapa kali untuk kasih penekanan kepada kita bahwa bukan diri kita yang kita beritakan, tapi Yesus yang kita beritakan. Ya, upload, memberitakan keadaan kita tidak apa-apa, tapi jangan lupa ada masalah gangguan mental yang bernama narsistik. Ya, kalau sudah berlebihan hati-hati ya, mungkin sudah nggak sehat. Apa-apa harus ditunjukin di status, apa-apa ditunjukin status, nggak boleh. Ya, saya bahkan menahan diri untuk melakukan hal itu. Kalau saya aktif, lihat ya, saya aktif dengan ayat-ayat Komsal, pewahyuan saya ya. Sebab bukan diri saya yang saya beritakan, tapi Yesus yang kita beritakan. Bahkan di sini dikatakan kita dibentuk untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Nah, ngomong-ngomong kata kubentuk yang saya garis bawahi di ayat ini. Oke, perhatikan.
kata kubentuk ini menunjukkan bahwa setiap pembentukan Tuhan atas kita membutuhkan kerjasama kita. Namanya juga pembentukan Tuhan atas kita. Katakan dengan saya, pembentukan Tuhan atas saya. Oke? Itu membutuhkan kerjasama kita. Nah, kerjasama kita itu yang kita kenal dengan apa? Ketaatan. Jadi inilah hubungannya kenapa perlu ada ketaatan, obedience to the king, ketaatan kepada sang raja, karena memang hidup kita hari ini untuk memberitakan Yesus, bukan memberitakan diri kita. Dan kita dibentuk, kata firman Tuhan, untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Nah, proses pembentukan yang tidak mudah ini, kan kubentuk, pembentukan. Katakan pembentukan. Pembentukan. Pembentukan memang tidak mudah. Dia membutuhkan ketaatan. Nah, di sini dia. Semakin kita paham pentingnya ketaatan kepada sang raja dengan nafas yang kita hirup hari ini, dengan hidup yang kita terima hari ini, dan dengan segala dinamika, suka duka, pembentukan Tuhan atas kita. Terserah mau lewat Tuhan mengizinkan sakit penyakit, Tuhan mengizinkan persoalan ekonomi, Tuhan mengizinkan persoalan hubungan-hubungan, ada banyak pembentukan, ada banyak proses di situ. Ingat ya, itu untuk apa? Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yes, pembentukan itu juga bicara soal penciptaan, saya setuju. Tapi saya juga percaya itu progres sampai hari ini pembentukan. Karena untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Saya selesai dengan 2 ketaatan yang dibutuhkan dalam pembentukan Tuhan atas kita sesuai konteks ayat ini 2 Korintus pasal 4. Yaitu untuk memberitakan Yesus dari hidup kita. Nah, untuk memberitakan Yesus dari hidup kita, kita masuk dalam pembentukan Tuhan. Dan untuk itu ada 2 ketaatan menurut konteks 2 Korintus 4 saat ini. Yang pertama adalah ketaatan menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Lihat ayatnya 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi ketaatan yang pertama apa? Ketaatan menerima pelayanan ini. Oke? Karena kemurahan Allah, sehingga kita tidak tawar hati untuk menerima pelayanan. Karena itu kemurahan Tuhan. Oke, 2 Korintus pasal 3 ayat 9. Beberapa ayat di atas sebelum nats kita saat ini. Nats kita kan 2 Korintus pasal 4. Lihat konteks atasnya. Yaitu 2 Korintus pasal 3. Lihat ayat 9. Konteks pelayanan itu apa? Di dalam pelajaran kita sekarang. Dalam nats kita sekarang. Konteks pelayanan itu apa? Ayat 9 bilang, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. How much more does glory overflow in the ministry that brings righteousness? Betapa lebih mulianya pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Oke, kalau di situ ada kata pelayanan yang memimpin kepada penghukuman direferensikan sebagai law, sebagai Taurat, maka pelayanan yang memimpin pada righteousness atau kebenaran itu adalah covenant. Saya juga percaya itu the new covenant, ikatan perjanjian yang baru. Saya juga percaya itu kasih karunia. The new covenant which declares believers, perjanjian atau ikatan perjanjian yang baru yang menyatakan umat percaya free of guilt, bebas dari rasa bersalah, and sets them apart, dan menempatkan mereka for God's special purpose. Menempatkan mereka pada tujuan Tuhan yang spesial. Itu konteks pelayanan ini yang kita harus taat menerimanya. Apa itu? Menerima pelayanan untuk membangun umat. Saya dikasih Tuhan. Dalam kasih karunia Tuhan, yang ditempatkan, mendapat bagian dalam tujuan spesialnya Tuhan. Ya, dengan kata lain, semua jenis pelayanan yang membangun iman jemaat. Di gereja kita
memiliki banyak kesempatan untuk melayani, untuk membangun satu dengan yang lain pada kebenaran, sehingga mendapat bagian pada tujuan Tuhan yang spesial. Jadi saya menantang kepada kita semua, mari memiliki ketaatan untuk melangkah dalam melayani. Harus melayani, taat mau melayani. Karena saya terus terang bergumul ya kepada keluarga besar kita. Yang melayani belum semua. Ayo, melayanilah. Hal-hal yang sederhana. Sambut keluarga rohanimu sebagai ushers. Itu jenis pelayanan yang membangun umat dan mendapat bagian dalam tujuan Tuhan yang ilahi. Untuk membawa kita pada kebenaran oleh kasih karunia Tuhan. Ada banyak, jangan ditolak please, bertobatlah. Jangan mau cuma disuap. Ketaatan yang pertama untuk pembentukan sehingga kita memberitakan Yesus lewat hidup kita adalah menerima pelayanan ini. Dan tidak tawar hati karena kemurahan Tuhan sehingga kita bisa menerima pelayanan ini. Sebenarnya orang yang menerima pelayanan itu adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Sehingga kalau sampai kita tidak menerima pelayanan atau tidak taat untuk melayani, dia sesungguhnya adalah orang yang sombong karena tidak menyambut kasih karunia atau kesempatan yang Tuhan berikan. Oke, saya mau pelan-pelan. Kalau orang menolak untuk mau melayani, dia sebenarnya orang yang tinggi hati, orang yang arogan karena tidak menerima kasih karunia atau kesempatan dari Tuhan untuk melayani. Kenapa sombong? Tidak mau melayani, tidak mau jadi hamba. Mari sudah dikasih Tuhan, ambil kesempatan. Banyak kesempatan di gereja untuk latihan, karena ada pelayanan yang lebih besar yang dikontekskan di ayat ini untuk membawa orang pada kebenaran. Tapi kita bisa melatihnya di gereja lokal kita. Silahkan sudah dikasih Tuhan, hubungi para koordinator pelayanan, tidak hanya usher di Komsel, di Kingdom Community, silahkan. Itu banyak kesempatan di mimbar, di multimedia, di sound system, apapun bisa diambil kesempatan. Pelayanan-pelayanan hospitality, pelayanan-pelayanan sosial, nah gitu ya. Melayani dalam pembangunan, kita sedang membangun. Ayo, jangan tidak lakukan apa-apa. Itu ketaatan yang ditantang saat ini. Taatlah untuk menerima pelayanan. Karena itu adalah kemurahan Tuhan, maka kita tidak tawar hati melakukannya. Memang ada banyak proses dalam pelayanan, betul. Tapi itu kan mendewasakan kita. Katakan sama-sama, taat menerima pelayanan. Ya, ayo melangkah, taat ya, jangan cuma mau disuap, jangan cuma datang untuk dikasih makan. Mulailah memberi makan kepada orang lain, mulailah melayani, mulailah bekerja di sana, itu namanya pelayanan. Mulai doing something, sudah dikasih Tuhan. Jadilah, sebenarnya bukan volunteers. Kalau kita keluarga, tidak ada volunteers, tidak ada sukarelawan, semuanya keluarga. Kalau urus rumah, yang namanya juga keluarga, bukan volunteers. Saya bahkan tidak terlalu percaya volunteers dalam gereja. Kecuali gereja itu treatmentnya bukan keluarga rohani, yaitu volunteers, sukarelawan. Tapi kalau dalam konteks keluarga rohani yang kita bangun di gereja kita, tidak ada volunteers, semuanya keluarga. Katakan semuanya keluarga. Tidak ada volunteers. Karena semuanya keluarga, semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk urus rumah rohaninya. Please, mari ambil kesempatan ini. Jangan cuma diam-diam, sekarang pandemi sudah lewat, kita masuk dalam masa endemi. Kasih karunia Tuhan luar biasa, kita mengucap syukur. Tapi jangan terbuai. Karena 2 tahun kita tidak lakukan apa-apa dalam melayani Tuhan di dalam rumah rohani. Ayo, mari bergabung bersama saya, melayanilah. Ambil kesempatan apapun. Yang sudah gembala Komsel, gembalakan dengan sungguh-sungguh, jangan longgar ya. Tetap menyala-nyala, gembalakan Komsel, gembalakan. Ya, selamat untuk gembala-gembala Komsel, saya ancungi jempol buat kalian semua yang mau support saya bersama-sama menggembalakan umat. Tapi yang digembalakan di Komsel atau yang semuanya yang dengar firman Tuhan ini, kalau belum melayani, ayo datangin Pak Gembala, datangin Gembala Komsel, datangin para koordinator pelayanan untuk saya mau terlibat melayani. Ya, saya juga menantang Asyir. Sekarang pelayanan Asyir kita basisnya bukan ministry, tapi basisnya Komsel. Jadi mari sambut keluarga rohani, toh di jadwalnya per Komsel ya. Jangan sampai ada Komsel yang menolak itu ya. Jangan sampai ya, berarti benar-benar parah tuh ya, menolak melayani menjadi penerima tamu. Perlu kerendahan hati memang. Mari rendahkan hati saudara
untuk mau melayani, sambutlah, sambut. Jangan mau disambut aja. Please deh ya, sambutlah keluarga rohani saudara setiap hari Minggu. Ada banyak kesempatan melayani. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan, lihat konteksnya, menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ini tentang apa? Ketaatan apa? Ketaatan hidup dalam kebenaran, ketaatan hidup dalam firman, tidak memalsukan firman Allah, menolak segala satu perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan, yang tidak integritas, hal-hal moral, kenajisan, yang memalukan, yang tersembunyi, pacaran yang tidak kudus. Atau kalau kita sudah menikah, kita mulai membangun hubungan-hubungan yang terlarang dengan orang lain, padahal kita sudah menikah. Sudah mulai ada kedekatan-kedekatan dengan pria lain atau wanita lain, padahal kita sudah milik dari istri kita atau suami kita. Saudara, jangan lakukan kejijikan model seperti ini, ya. Itu kejijikan di mata Tuhan. Kita tidak menghormati berkat pernikahan kudus yang Tuhan berikan. Jaga kekudusan, saudara dikasih Tuhan. Taatlah untuk menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Katakan perbuatan tersembunyi yang memalukan. Katakan tidak. Tolak, saudara dikasih Tuhan. Tidak berlaku licik, jangan licik dalam bisnis saudara, dalam segala pekerjaan saudara. Jangan saudara, karena Tuhan melihat. Pendeta tidak lihat, Tuhan melihat. Apalagi memalsukan firman Allah. Jadi taat dalam melakukan firman Allah. Ini dua ketaatan yang kita mau belajar sekarang. Kenapa? Karena dengan dua ketaatan ini kita sedang memberitakan Tuhan dari diri kita. Kita tidak memberitakan diri kita, tapi Tuhan di dalam lewat diri kita. Tapi dalam proses pembentukan yang Tuhan izinkan. Bukankah sebuah pembentukan ketika kita mau melayani Tuhan? Ketaatan melayani, itu pembentukan. Tidak mudah melayani. Perlu kerendahan hati melayani, perlu membayar lebih banyak. Kalau yang lain datang ke gereja jam 9, saudara mungkin datang setengah 9 untuk berdoa bersama. Yang lain sudah pulang gereja, saudara mungkin pulang belakangan. Itu pembentukan-pembentukan kecil yang menolong kita semakin baik secara karakter dan semakin serupa Kristus. Menjadi gembala komsel, gembala kakak, tidak mudah, kadang-kadang disalah mengerti. Ada pembentukan-pembentukan, harus mengingatkan, harus memimpin sharing, harus berbagi kehidupan. Kalau ada anggota yang butuh, kadang-kadang dompet harus keluar juga karena keluarga rohani. Ada banyak pembentukan di situ, saudara dikasih Tuhan. Tapi pembentukan itu mengerjakan apa? Mengerjakan Kristus yang terlihat, diberitakan lewat hidup kita. Keren enggak sih saudara? Belum lagi ketaatan kita pada kebenaran, menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, itu pembentukan yang tidak mudah. Ketaatan melakukan firman, itu pembentukan. Kita marah, firman Tuhan bilang mengampuni, itu pembentukan. Tapi umat yang kubentuk, kata firman Tuhan tadi, umat yang kubentuk bagiku, kuciptakan untuk kemasyuranku. Ya, saudara dikasih Tuhan, umat yang telah kubentuk bagiku akan bahkan dikatakan memberitakan kemasyuranku. Jadi semua pembentukan kita alami itu baik karena itu akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa ada dua ketaatan kepada Sang Raja. Taat di dalam menerima pelayanan dengan tidak tawar hati walaupun ada pembentukannya. Come on, ayo taat. Mulailah ya, bulan Mei ini melayanilah. Yang kedua, taat untuk tidak hidup dalam hal-hal yang memalukan. Kita berkata tidak kepada semua perbuatan yang tersembunyi memalukan. Dan taat untuk melakukan firman, ya, berkata tidak untuk memalsukan firman. Kita mau hidup dalam kebenaran. Walaupun untuk itu ada pembentukannya, tapi untuk memasyurkan, memberitakan Kristus. Bukan diri kita lagi yang kita beritakan, tapi Kristus yang kita beritakan. Untuk itulah kita perlu taat pada Sang Raja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan firman pada saat ini. Kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu atas kami, sehingga firman ini sungguh-sungguh menolong kami untuk semakin hidup memberitakan Kristus lewat kehidupan kami. Bukan diri kami yang kami beritakan. Tuhan, ada tantangan untuk kami untuk taat melayani. Kami mau ambil tantangan itu. Untuk tidak selalu nyaman sebagai pengikut saja, sebagai orang yang cuma duduk menerima saja. Tapi mulai melangkah pada tujuan Tuhan, rencana Tuhan, destiny Tuhan. Kami juga ditantang untuk taat hidup dalam kebenaran.
berkata tidak pada hal-hal yang memalukan, pada hal-hal yang tidak benar, dan taat melakukan firman, dan berkata tidak untuk memalsukan firman. Bapak, terima kasih di hal-hal yang luar biasa meteraikan ini untuk kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oke, saudara dikasih Tuhan, karena ini minggu pertama, saya akan melayani saudara untuk pelayanan perjamuan kudus. Siapkan anggur, perjamuan dan roti, dan jangan lupa selalu diingatkan, di Rock Center tidak akan pernah tidak disediakan, selalu tersedia di depan pintu Rock Center untuk paketan seperti ini. Ya, sudah di plastik dan petugas yang menyiapkannya pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer. Jadi saudara aman untuk ambil ini, dan kalau ke Rock Center supaya tidak bolak-balik, ambil yang banyak tidak apa-apa. Ya, silahkan. Selalu tersedia. Mari siapkan roti saudara dan anggur saudara. Bapa, suci kuduskan roti dan anggur, dan hamba-hambamu yang menikmati perjamuan kudus di rumah masing-masing akan mengalami Tuhan lewat perjamuan kudus ini, karena kami menghormati Engkau ketika kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Oke, siapkan roti saudara, dan saya mau ingatkan buat saudara bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita sedang mengingat 3 hal. Mari ucapkan sama-sama dengan saya. Aku, keakuan kita, tanda kutip, telah disalibkan bersama dengan Yesus. Amin, amin. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Nah, pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Gereja, bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi, ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makan dengan syukur dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan setelah memakan roti dan berkata, mari angkat cawan saudara, tangan kiri pegang dada saudara sebagai tanda penyerahan. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Taruh iman kepada Kristus saudara. Anda yang membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan Tuhan saat ini. Jangan putus harap, pandang Tuhan. Kita menghormati Tuhan, dan hidup kita serahkan untuk memberitakan Kristus, bukan kita lagi. Kita mau bertobat sesuai dengan firman Tuhan hari ini, dan mendedikasikan seluruh hidup kita untuk memberitakan Kristus. Nah, yang mau berdoalah dan angkat cawan ini.
Saya mau tanya kepada saudara, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini ucapkan syukur? Sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang menyembuhkan. Amin, amin. Darah yang memulihkan kita, amin. Darah Yesus Kristus, amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus ini, untuk roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah kami akan mengalami Tuhan saat ini. Perjumpaan dengan Tuhan, dengan kuasa, dengan kasih Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi. Karena Engkau nyata, sangat nyata. Engkau ada tepat di depan kami, bersama dengan kami saat ini. Dan Engkau kami hormati, karena semua ini kami lakukan tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami dedikasikan hidup kami untuk Tuhan dan kemuliaan-Mu, untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan segera selesai sekarang. Dan puji Tuhan, kemarin kita sudah melakukan workshop yang pertama untuk biblical self-healing. Memang masih dalam bentuk topik sesi 1, pengenalan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental atau mental illness kita, dan fakta-fakta Alkitab tentang kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental di dalam Alkitab. Kita sudah kupas kemarin. Ternyata di Alkitab fakta itu ada. Nah, bulan depan siapkan diri saudara. Nanti bulan ini ya, bulan Mei ini ya, tanggal 18 kalau tidak salah saya, sudah bisa lihat dia punya jadwal. Itu kita sesi kedua ya. Amankan tanggal itu karena ini gongnya, yaitu self healingnya menurut Alkitab. Dan saya merasa berkompeten karena saya hamba Tuhan untuk bicara biblical self healing. Ya, saya bukan psikiater tapi saya hamba Tuhan. Saya punya kompetensi untuk bicara biblical self healing. Nah, mari kita akan sama-sama siapkan nanti Komsel gabungan lagi di minggu ketiga kalau nggak salah kita akan bertemu lagi. Baiklah, mari saudara dikasih Tuhan, kita akan selesai. Siapkan persembahan saudara dalam bentuk gadget dan kita akan berdoa juga bersyafaat untuk bangsa ini. Mari kita angkat tangan ya, kita angkat tangan. Bapa, kami mengangkat tangan untuk Indonesia, kami berkata Shalom Indonesia, pulihlah Indonesia, dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Indonesia, Balikpapan secara khusus sudah masuk fase endemi. Amin. Dan kami doakan supaya setelah ujian terakhir ini yaitu mudik dan lebaran, tidak ada lonjakan kasus. Amin. Tidak ada gelombang baru bahkan. Amin. Semua terkendali sehingga benar-benar kami ada dalam fase baru, fase endemi. Dan untuk itu kami berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih sudah melewati badai yang sangat luar biasa sepanjang 2 tahun ini. Kami berkati terus presiden kami, memang tidak mudah mengambil keputusan, para pejabat sampai ke tingkat daerah, wali kota, Balikpapan dan kota-kota di mana kami tinggal. Dan semua pemerintah daerah, pejabat-pejabat, kementerian dan semuanya yang bekerja keras untuk pemulihan ekonomi dan pandemi. Minta hikmat Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami angkat tangan untuk Rokom Tuhan. Terbangun dalam kasih karunia Tuhan, dalam kuasa Tuhan yang hebat. Mujizat terus terjadi. Semua yang sudah dibangun untuk mengalami tes kekerasan nanti mengalami hasil tes yang terbaik, yang kokoh by grace of Jesus. Sehingga kami bisa melanjutkan pembangunan ini di dalam anugerah Tuhan dan kokoh semua yang kami buat oleh karena hikmat yang Tuhan berikan buat kami. Semua kebutuhan, baik semen, baik besi, pasir, apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan, Tuhan menyediakan dan Tuhan tidak pernah terlambat. Pembangunan seawall yang sekarang kami akan kerjakan, Tuhan kami berdoa tidak meleset semuanya. Semua yang membangun diberikan hikmat sehingga kualitasnya baik. Bapa terima kasih dan kami sungguh bersyukur anugerah-Mu atas kami. Bapa terima kasih. Dan kalaupun kami akan memberikan persembahan saat ini, kami berikan dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Bahkan kami mau mengangkat perpuluhan kami di hadapan Tuhan dan gadget kami. Dan kami berkata Tuhan, kami mengembalikan dengan ketaatan. Bukan saja supaya diberkati, karena kami percaya yang menabur pasti menuai.
Tapi dengan iman kami mau sama-sama berkata bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Kami kembalikan perpuluhan dengan ketaatan, dengan cinta, dengan hormat. Kami berikan persembahan syukur dengan rasa terima kasih yang luar biasa, mengakui Tuhan sudah pelihara kami. Kami berikan persembahan pembangunan karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan, rumah rohani di mana kami akan bertumbuh. Pembangunan akan berjalan dalam anugerah Tuhan yang hebat. Bapak terima kasih dan kami bersyukur. Kami selesai dengan ibadah ini dan kami akan terima berkat Tuhan. Kami buka tangan sama-sama dan saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Dan kita sekarang bahkan memperkatakan berkat buat dua tangan kita. Dengan iman, dengan bersungguh-sungguh kepalkan dua tangan. Katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini saya percaya pasti berhasil, amin, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam tumpang tangan di atas kepala, jidat keluarga, anggota keluarga saudara, dan terimalah berkat imam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, terimalah shalom, terima damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Selamat memberi, selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang